ini ada petanya. Ya Allah, ya ampun. Nah. Juara ya. Iya. Jadi teman-teman, Ya. pertama kali saya landing, mana nih kagak ada Mesir? Mana Mesir? Nih Mesir sebelah sini. Nih, sebelah sini Oh, Mesir. oke. Nih Mesir. Jadi Gue jadi pertama piramid kali nih, piramid nih. kita tiba landing, Landing di sini. Mesir. Ya. Kemudian abis dari Mesir kita melewati Menuju ke? menuju darat, Ke Israel. menuju ke Israel. bagian sini. Oke. Israel. Lewat darat. Darat. Berapa lama perjalanan? 8 jam. Put, ikut deh sini deh Put. Kali aja menginspirasi lu. Terus abis itu? Abis itu dari Mesir, Israel, baru ke Jordania. 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 Nih belah sini nih. Nih belah sini. Jordan. Di sebelah sini. Lu Ya. jadi Jordan. Jordan. Iya. Jordan. Gitu. Di situ. Ya. Ntar dulu, lu perjalanan itu rangkaian umrah atau sengaja ke situ? Sengaja ke Masjidil Aqsa. Kapan itu perjalanannya? Berangkat tanggal 20. 20 Februari, sampai pulang 29 Februari. wow, 9 9 hari. Salah satunya akhirnya bisa ke Masjid Aqsa. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi Jadi Ipan haru. Iya, jadi selain Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, juga salah satu masjid yang harus kita kunjungi salah satunya adalah Masjid Aqsa. Ya. Itu Itu memang. ide dari siapa awalnya? Pertama sih dari gue waktu itu karena kan berita tentang Palestina ini nih cukup kena mental lah ya. Iya. Semuanya. Iya, sampai akhirnya tuh kayak aduh terbersit di hati tuh kayak sayang aku pengen banget ke sana, tapi waktu itu baby mikir kayak nggak mungkin karena kan semua orang juga mikirnya tuh kayak nggak mungkin gitu kan. Di sana lagi konflik, lagi ada perang gitu kan, sampai pada akhirnya tiba-tiba ya ini jalan Allah ya, terus sampai akhirnya menemukan satu ads salah satu travel, terus tiba-tiba ngelihat sorry loh kok ada di sini, ini kapan sih, ini postingan kapan ya, ini kapan sih, ini update nggak sih, ini apa, nah cari tahu, terus ngobrol-ngobrol, cari informasi yang akurat supaya nggak misleading, nanya dari A sampai Z keamanannya, gimana bisa sampai cari datang ke sana, sampai akhirnya kita dapat info yang akurat, akhirnya Beb, ternyata bisa kita ke sana dan aman untuk visitor. Untuk wisatawan mereka melindungi kita. Jadi kita punya kesempatan Beb ke sana. Ya udah kita berangkat. Tapi kan ini Masjid Al-Aqsa ini berdekatan posisinya dengan Sebenarnya deket banget tuh kayak Bandung sama Jakarta. Dan kawasan Masjidil Aqsa itu memang dijajah dengan cara yang berbeda. Maksudnya? Jadi ketika kalau kita ke Gaza atau kita ke Rafah, ke bagian yang konflik yang memang lagi perang, itu kan mereka perangnya itu diperangin secara militer. Tapi kalau di West Bank di Al-Aqsa ini mereka diperangin secara hak hidup. Jadi mereka nggak bisa kerja, mereka nggak warga Palestina yang pasportnya Palestina, mereka nggak bisa ke Masjidil Aqsa. Tapi orang Palestina yang pasportnya Israel, mereka bisa ke sini. Jadi orang-orang beberapa Palestina memang mereka nggak bisa kerja, mereka nggak bisa sekolah, mereka nggak bisa ke rumah sakit. Hak hidupnya tuh direnggut, semuanya mahal Van. Ya Allah. Semuanya mahal, lu beli ayam, beli daging aja Masya Allah mereka nggak Dimahalkan. mampu. Dimahalin, Dimiskinkan. dimiskinkan. Tapi pas ke Masjidil Aqsa, seperti apa sih? kondisinya. Lu masuk. Sholat dong Irfan. Masya Allah, sudah masuk sholat dan lain sebagainya. Bisa ternyata ya? Bisa. Dan di sana Masya Allah gue jadi begitu pertama kali, kan kita pernah ke Masjidil Haram ya mungkin yang muslim gitu ya, udah pernah ke Nabawi tuh sensasinya Masya Allah kan, lo ngelihat Ka'bah nangis, lo masuk ke Masjid Nabawi lo nangis. Tapi begitu Al-Aqsa lo kayak ya Allah ini yang diperjuangin orang Palestina, ini yang diperjuangin oleh orang muslim yang kita semua urung untuk ke sana. Jadi begitu sholat gue kayak ya Allah nyampe loh kita ke sini, nyampe loh Beb dengan melewati border darat yang kita harus ngelewatin tentara-tentara Israel yang kita tegang gitu bakal Ada apa nggak gitu bisa ya. masuk. Jika hal buruk terjadi, lu udah siap juga? Udah siap, tapi gue yakin sih Van, Allah pasti jaga. Karena secara keamanan mereka pasti menjamin wisatawan karena yang ngecap kan mereka. Iya. Mereka yang ngecap.
Jadi suatu negara yang bisa ngecap membolehkan wisatawan untuk datang, ya mereka akan dapat perlindungan. Oke, tapi yang merasakan ketegangan itu tidak hanya Meisa saja dan Baby. Semua juga ikut merasakan itu. Karena dari satu rombongan itu nggak semua di-approve visanya. Oh ya? Oh, jadi ada yang di reject. dari tim rombongan Ada. 2 orang dari rombongan aku, dari rombongan satunya ada 1 orang. Bahkan waktu tahun 2019 sebelum kejadian Oktober tuh malah setengahnya dari rombongan di reject. Apa penyebabnya? alasannya gitu. Alasannya tuh random sebenarnya. Dan katanya melewati Nisfu Saban juga pas di Masjid Aqsa. Aduh Meisha, ini rumah bikin ngiri kita tahu. Itu di luar rencana sih Van. Gue juga begitu nyampe kita tuh sebenarnya agendanya belum harus langsung ke Al-Aqsa. Jadi masih harus istirahat dulu lah ke hotel. Akhirnya kita ngotot ini masih ada nih waktu untuk ngejar maghrib. Iya. Kita ke Pengen Masjid sholat di Al-Aqsa. sana. Terus udah gitu tiba-tiba beberapa pada bisik-bisik. Ini malam Nisfu Saban loh. Hah? Baru sadar tuh. Baru sadar sampai ya Allah kok rencana Allah bagus banget. Masya Allah. Oke, Merinding loh. mertua saya pernah ke sana juga, tapi di kondisi ada tembakan di dekat hotelnya tuh di berapa tahun yang lalu. Kalau kemarin aman. Jadi gini Van, apa yang terjadi mungkin di sini yang harus dipahamin adalah perangnya tuh nggak terjadi di situ, jauh. Jadi kita jauh dari tempat perangnya. Tapi di Masjidil Aqsa ketika mertua lagi ada konflik itu mungkin ada orang Palestina yang berusaha memaksa masuk. Mungkin. Iya. Dan semua tentara Israel itu berjaga di sana memang bawa senjata semua. Di Van. sekitar itu? Iya, Penjagaan jadi mungkin tembakan itu untuk memperingatkan. Mungkin. Karena ada yang memaksa. Jadi selama kita gimana ya sekarang Mengikuti kan aja situasinya gitu. kan memang otoritas masih full Oke. mereka. Jadi kita ngikutin aja apa Iya, yang mereka. Oke, bisa berkali-kali datang ke Masjidil Aqsa itu? Bisa 4 hari ya kayak lo umroh Van. Iya, Tiap iya. hari lo ngejar sholat 5 waktu, subuh-subuh lo jalan 20 menit masuk gang-gang. Aduh Masya Allah indah banget. Ketika memang oke, sekarang orang Yahudi mau sembayang. Iya. Kita nggak boleh masuk Gantian ke kita. Al-Quds. Kita harus keluar Van. Jadi katanya ada 3 agama. Ada 3, kan kalau dulu zaman sebelum konflik ini kan memang 3 agama itu semuanya damai. Di zaman Umar, Abu Bakar, Salahuddin Ayyubi semuanya tuh damai. Cuma karena memang ada sesuatu yang mereka tidak kompromikan akhirnya mereka jadi konflik gitu loh Van. Jadi gue di sana datang ketemu ada orang Yahudi segala macam, tapi karena memang itu masalah geopolitis kita udah nggak usah lah ya, kita nggak nyampe ke sana. Tapi yang penting aku cuma pengen jangan sampai ketakutan-ketakutan yang dibikin oleh media ini mengurungkan niat kita untuk bisa kumpul di sana. Iya. Kita harus ramein karena itu milik kita, Van. Betul. Itu milik kita. Setuju. Masya Allah, beruntung banget Mas ada kesempatan itu Meisha. Dan kita juga jadinya ketika melihat sosial medianya Mbak Meisha tuh kita diajak jalan-jalan online gitu rasanya bisa sampai juga bisa ngerasain berada di sana juga. Tapi yang namanya netizen ya, hal baik seperti ini tetap aja ada yang nyinyirin. Iya biasa Masa? itu mah. Kita baca dulu nih, ada beberapa nih, dinyinyirin netizen. Oke. Ya netizen ya, tapi ya harus dipahamkan terus. Ya. Harus diedukasi karena gini, nggak semua orang memahami kondisi situasinya ya. Ya kayak gue juga dulu mikirnya adalah untuk apa ke sana gitu loh. Kita cuma menguntungkan pihak Israel gitu loh. Kita bayar $30. $30 kayaknya nggak setara ya dengan apa yang menjadi niat kita untuk sampai ke sana gitu loh Van. Apa ya, sayang aja kalau sampai ada orang-orang yang ngasih narasi yang membuat orang jadi akhirnya nggak mau ke sana. Iya. Kak maaf kalau boleh tahu nih, kita pengen tahu juga mungkin ada yang mau ke sana tapi nggak tahu berapa untuk harga travelnya sendiri untuk bisa sampai di sana itu. Kalau kita umroh tuh Iya. sekarang tuh kurang lebih 30 jutaan sampai 40 sekian. Nggak jauh beda, jauh nggak beda. jauh beda segitu. Oke. Semua tergantung balik lagi ke fasilitas hotel, nggak transportasi ini kita mau beli kelas apa, semuanya tuh nggak jauh beda sama biaya umroh. Oke, terima kasih loh ceritanya. Masya Makasih. Allah luar biasa. Jadi kita ngerasain juga bisa Iya. berada di sana. Mudah-mudahan suatu hari nanti mungkin kita semua bisa juga Amin. berada di sana. Bisa dengan berbagai macam cara kita Ya. mengumpulkan pahala. Seperti bintang tamu kita berikut ini. Ini masih cilik tapi luar biasa. Wow. Tetap di sini di FVP. Warrior pagi.